Mhm. falasofia yang artinya kemurnian begitu. Jadi Mhm. kalau filsafat yang dimaksud di situ adalah untuk mengenal entitas-entitas ilmu ya, seperti kayak Mhm. filsafat pendidikan. Di sana ada Mhm. apa yang namanya bukan aksiomatis, apa namanya, ilmu logika ya. Kalau misalnya kalau Mhm. begini maka begitu, kalau begini maka begitu, itu insya Allah nggak Mhm. jadi masalah. Jadi Mhm. prinsip-prinsip pengambilan sebuah hukum gitu loh, pengambilan sebuah hukum Betul. apa ya, saya nggak terlalu mendalami juga ya filsafat Betul. yang modern itu. Mhm. Ya, tapi intinya kalau filsafat itu membangun logika saja, insya Allah nggak jadi masalah gitu. Tapi Mhm. kalau Mhm. filsafatnya itu sudah dibawa ke ranah ketuhanan, ranah akidah, nah ini yang Akidah. menjadi Ya. bermasalah. Ya. Misalnya Ya. tidak semua, karena tidak semua yang yang ada itu bisa kita tetapkan dengan logika ya. Ya, Mhm. jadi yang Mhm. memang ada perkara-perkara yang harus kita imani, tidak bisa dengan Betul. logika. Contohnya Betul. keberadaan malaikat. Ya, pakai logika Mhm. mungkin kita nggak bisa karena Betul. eh, secara logika memang keberadaan malaikat itu ya kita ketahui Mhm. dengan membenarkan wahyu-wahyu yang ada. Dengan wahyu-wahyu yang Mhm. ada, memang sifatnya itu kalau dalam bahasa filsafatnya ya doktrin begitu. Betul. Dogma, dogma ya. Dogma. Sifatnya Ya. itu dogma. Nah, Sama sekarang kalau nyawa dari atona pakai itu ya logika Ustadz ya. misalnya, nah, kalau pakai Mhm. filsafat misalnya, mana buktinya adanya malaikat gitu? Kita Iya. Iya. nggak bisa membuktikannya secara logika adanya malaikat gitu. Betul. Ya nggak? Betul. 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 Adanya Ya. jin juga ya, banyak hal yang tidak bisa Mhm. di dibuktikan dengan Mhm. adanya Mhm. dengan Mhm. apa? Dengan logika. Mhm. Makanya filsafat itu harus diperinci terlebih dahulu. Mhm. Yang Mhm. dimaksud dengan filsafat di situ apa gitu? Betul. Apakah Betul. semua ilmu filsafat itu terlarang? Mhm. Eh, Maka kita perlu lihat dulu ilmu filsafat yang dimaksud filsafat apa. Kadang-kadang ada orang yang Mhm. sudah antipati dengan filsafat, misalnya di sebagian mata kuliah itu ya, mata kuliah filsafat. Padahal Mhm. sebenarnya mata kuliah filsafat itu dia hanya seperti pengantar gitu ya, pengantar Mhm. ilmu apa, misalnya filsafat, Ah, ilmu betul. hukum. Nah, Iya. nanti dijelasin hukum itu diambil dari mana-mana-mana. Betul. Atau filsafat pendidikan. Mhm. Ya, Mhm. pendidikan itu eh, terbagi menjadi berapa gitu, dan Mhm. latar belakang ilmu itu seperti apa. Nah, maka Mhm. perlu perincian. Apa Ya. yang Ya. dimaksud dengan filsafat? Apa yang dimaksud dengan filsafat? Ya. 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 Begitu, Pak. Allah Ya. Ya. Ta'ala. Ya. Eh, intinya sih mungkin tadi yang Ustadz sampaikan ya, eh, selama tidak bertentangan mungkin dengan prinsip-prinsip akidah, tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam gitu ya, Ustadz ya. Jadi eh, ya mungkin ke depan, insya Allah kalau misalkan ini nanti Kang Rasid akan bisa bertanya lebih spesifik lagi filsafat yang seperti apa yang di. Sepertinya kita sudah bisa memulai Ustadz. Enggak? Ya, Silakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Sallallahu kepada alaihi keluarga, wasallam. para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran fikih kita. Ya, terakhir kita telah bahas tentang mengusap dua khuf. Oke. Mengusap dua khuf. Ya, jadi seseorang dalam syariat kita diberi keringanan ya untuk tidak melepaskan sepatunya, ya, sepatu ya yang kita sebutkan dengan syaratnya, yaitu sampai menutupi mata kaki. Ketika dia berwudu, tidak perlu dia lepaskan, cukup bagi dia untuk mengusap bagian atas dari khuf tersebut. Lalu diberikan waktu 3 hari bagi orang yang dalam keadaan safar, ya 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam bagi orang yang sedang dalam keadaan safar, dan 1 kali 24 jam bagi orang yang dalam keadaan mukim. Yang dalam keadaan mukim, jadi dia boleh tidak melepas alas kakinya tersebut atau khufnya ketika dia berwudu.
Baik, sekarang kita akan bahas tentang hukum em, mengusap, ya, mengusap gips dan juga perban, ya, mengusap gips dan juga perban. Jadi gips itu kalau dalam bahasa Arab namanya al-jabair atau jabirah. Jabirah itu tunggalnya, kemudian jamaknya itu adalah al-jabair. Jadi al-jabair ini adalah sesuatu yang diletakkan untuk eh, untuk melindungi tulang yang patah. Jadi ketika tulang seseorang patah, maka kemudian dia diletakkan sesuatu yang menutupi tulang tersebut atau menutupi bagian tubuh tersebut, sehingga resikonya dia tidak bisa terkena terkena wudhu. Ya, ketika dia digips, maka bagian yang digips itu tidak terkena wudhu. Kemudian yang kedua adalah al-asaib. Ya, al-asaib ini dalam bahasa kitanya itu adalah perban. Jadi kadang-kadang kita mengalami sebuah luka yang kemudian luka itu diperban dan akan memudaratkan kalau perban tersebut eh, terkena air. Ini ketika harus wudhu kita guyurkan air, ini akan memudaratkan. Maka dalam Islam sudah diatur ya bagaimana cara untuk kita berwudhu. Jadi yang pertama yang perlu kita garis bawahi, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kewajiban untuk sholat itu tidak terhapuskan dengan kita ada bagian tubuh kita yang harus digips dan ada bagian tubuh kita yang harus diperban. Anda tetap harus sholat. Sholatnya bisa dalam keadaan dia tetap berdiri atau duduk atau berbaring, tapi kewajiban untuk sholat itu tidak hilang. Walaupun Anda sakit, walaupun Anda kecelakaan. Nah, bagaimana caranya? Ketika ada sebagian anggota tubuh kita yang tidak bisa untuk kita wudhukan, yang tidak bisa kita guyur air karena adanya perban atau karena adanya gips, maka yang demikian sudah diatur di dalam dalam Islam. Maka orang yang bagian tubuhnya ya eh, dengan gips atau perban, cara dia berwudhu adalah dengan berwudhu seperti biasa. Ya, jadi dia berwudhu, anggota tubuhnya yang masih bisa dia guyur, ya, dia guyur seperti wudhu biasanya. Kemudian bagian yang terkena perban atau bagian yang terkena gips itu cukup diusap, ya, diusap dengan tangan yang basah, dia usap bagian yang terkena gips atau perban tersebut, kemudian dia bertayamum, ya, dia bertayamum untuk menggantikan adanya bagian tubuh yang tidak terkena kewajiban tadi yang harusnya diguyur, tapi cukup dia usap, maka dia ganti dengan tayamum. Jadi Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada tiga hal, ya, tiga hal yang dia lakukan. Misalnya bagian eh, tangannya ini, ya, tangannya ini terkena gips, ya, harus pakai gips karena patah dan lain sebagainya. Maka cara dia untuk bersuci, yang pertama dia berwudu atau diwudukan. Berwudu atau diwudukan seperti biasa. Ya, kita sudah pernah jelaskan ada 4 bagian yang yang wajib dalam wudu, ya. Yang pertama adalah wajah, ini wajib untuk dibasuh. Jadi airnya tuh menggenang, kemudian dia basahi seluruh wajahnya. Kemudian tangannya, ya, karena tangan kanannya ini tidak bisa tangan kirinya ini misalnya digips, maka tangan kanan aja, tangan kanannya dibasuh, ya, tangan kanannya dibasuh, kemudian pergelangan tangannya ini yang mampu terkena air dia basuh. Nah, kemudian bagian yang kiri, yang tangan kirinya ini yang terkena perban, yang dikenakan perban atau gips, itu dia usap saja, dia usap, ya, dia usap. Kemudian eh waksilu wujuh wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum, kemudian dia usap kepalanya, ya. Kepalanya cukup diusap, ya, tidak perlu diguyur. Kemudian dia guyur kaki kanan, kaki kirinya sampai ke mata kaki. Jadi dia berwudu seperti biasa. Kemudian ketika dia
ketika dia harusnya dia mengguyur tangan kirinya, tapi karena di sana ada gips atau perban, maka cukup bagi dia untuk mengusapnya saja. Kemudian setelah itu apa? Dia bertayamum, ya, dia bertayamum ya sebagai ganti dari adanya bagian bagian wudhu yang tidak bisa dia guyur, itu dia ganti dengan tayamum. Ya, caranya tayamum, dia cari tempat yang berdebu, kemudian tangannya di ditepukkan, ya, ditepukkan di tanah tersebut, kemudian dia dia buka ya semuanya, nah, tayamum, kemudian dia eh, usapkan debu tadi ke seluruh wajahnya, kemudian dia usapkan ke bagian tangannya. Jadi wajah dan tangan ini dia usap. Nah, dengan demikian selesailah dia dari bersuci. Cuma satu hal yang perlu kita ketahui bahwa tayamum itu hanya satu kali pakai dalam satu sholat. Tayamum itu satu kali pakai dalam satu kali sholat. Maka ketika dia ingin sholat lagi, maka dia harus mengulangi tayamumnya. Dia harus mengulangi tayamumnya. Tapi kalau wudhunya tidak perlu dia ulangi, yang perlu dia ulangi hanya tayamumnya saja. Kalau misalnya wudhunya belum batal, maka dia cukup mengulangi tayamum saja, baru kemudian sholat. Jadi misalnya seperti ini ya, ada seorang yang dia kecelakaan, kemudian tangannya digips. Lalu kemudian tiba waktu sholat duhur. Maka apa yang harus dia lakukan ya? Ketika waktu sholat duhur, maka dia harus melakukan wudhu seperti biasa. Hanya saja ketika bagian tangan ini yang harusnya diguyur, ya dia tidak guyur, cuma dia usap saja. Jadi dia melakukan wudhu seperti biasa, tapi pas di tangan yang terkena gips atau kena perban tadi, dia usap. Ya, kemudian begitu selesai dia wudhu, dia bertayamum. Lalu dia sholat zuhur. Nah, ketika tiba waktu sholat asar, wudhunya belum batal. Wudhunya belum batal. Maka dia tidak perlu mengulang wudhunya, dia cuma perlu mengulang tayamumnya saja. Karena tayamum itu, kata para ulama, dipakai satu kali untuk satu sholat. Dipakai satu kali untuk satu sholat. Sehingga kalau sudah tiba waktu sholat asar, ya, yang perlu dia ulang hanya tayamumnya saja. Ini catatannya, wudhunya belum batal. Kalau wudhunya batal, ya udah ulangi lagi. Ya, ulangi lagi, wudhu lagi, kemudian pas bagian yang digips atau diperban, dia usap, baru kemudian dia bertayamum, baru kemudian sholat. Nah, ini yang perlu dilakukan kalau ada bagian tubuh yang tidak bisa dibasuh secara sempurna. Ya, maka kita perlu untuk bertayamum setiap kali akan melaksanakan sholat. Ya. Nah, kemudian apa dalilnya Pak Ustadz? Kenapa kok seperti itu? Kita harus menggantikan bagian yang terkena perban itu dengan tayamum. Ada dalilnya. Ya, dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, "Kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fasajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama." Beliau bercerita bahwa dahulu kami pernah keluar dalam safar. Jadi para sahabat ini melakukan perjalanan jauh. Fa asaba rajulan minna hajar. Kemudian ada di antara kami yang terkena batu, fasajjahu fi ra'sihi, kemudian kepalanya bocor. Jadi ada yang kena batu, lalu kepalanya bocor. Nah, kemudian apa? Summah talama, kemudian dia mimpi basah. Nah, ini gimana? Dalam perjalanan, lalu dia Dia dalam keadaan tidur, kemudian mimpi basah, kepalanya bocor. Ya. Fasa'ala ashabahu, maka kemudian dia bertanya kepada teman-temannya, kan kalau orang itu mimpi basah kan dia harus mandi wajib. Maka jadi satu masalah, ya.
kepalanya bocor tapi dia harus mandi wajib. Nah, mandi wajib itu kan Hmm. mengguyur semua anggota badannya nggak? Ya, Harus ya. mengguyur semua Iya. anggota badan. Padahal ada kepalanya yang bocor nih. Kalau masuk air Hmm. akan memudaratkan. Hmm. Fasala ashabahu, maka dia bertanya kepada para sahabatnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Maka mereka ditanya, apakah kalian mendapatkan adanya keringanan bagiku ya untuk bertayamum? Ini saya mandi wajib ini. Ya, boleh nggak tayamum doang nih? Hmm. Faqalu ma najidu laka rukhsatan. Maka kemudian mereka mengatakan kami tidak mendapatkan adanya rukhsah, adanya keringanan untuk Hmm. dirimu. Wa anta taqdiru 'alal ma. Airnya ada, ya. Kita bawa air nih, airnya ada. Kamu nggak boleh tayamum karena airnya ada. Kata kata sebagian orang. Hmm. Kalau fakta salah famat, maka kemudian orang ini pun mandi, Bapak dan Ibu. Kata Hmm. teman-temannya bilang, ah nggak boleh tayamum, ya, kamu mah air ada, ya. Akhirnya apa dia mandi seperti biasa, kemudian dia pun meninggal dunia, kepalanya bocor kena air pur, ya. Akhirnya tambah parah, akhirnya kemudian meninggal meninggal dunia. Qala falamma qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wa ala Hmm. alihi wasallam. Salam. Maka kemudian mereka pun kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa akhbara bidzalik, kemudian mereka kabarkan tentang apa yang terjadi si fulan kepalanya bocor wahai Rasulullah, kemudian dia mandi lalu meninggal dunia. Faqala qataluhu qatalahumullah ala sa'alu idza lam ya'lamu. Maka kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka telah membunuhnya. Ya, artinya mereka telah menyebabkan dia terbunuh. Qatalahumullah, semoga Allah hukum mereka. Orang-orang yang memberikan fatwa tadi. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Tidakkah lebih baik bagi mereka untuk bertanya dulu. Kalau memang mereka nggak tahu, itu tanya. Ya, jangan kemudian mudah memberikan fatwa. Fa inna masyifa'ul ai as-su'al. Karena sesungguhnya obat bagi ketidaktahuan itu adalah dengan bertanya. Obat bagi ketidaktahuan itu adalah bertanya. Inna makana yakfihi an yatayammamu wa ya'sira aw ya'siba ala jurhi hirqatan thumma yamsaha alaihi wa yaghsila sa'ira jasadihi. Kemudian kata Nabi SAW, cukup baginya untuk bertayamum, ya, untuk bertayamum, kemudian wa ya'sira aw ya'siba ala jurhihi hirqatan thumma yamsaha alaiha. Ya, cukup bagi dia untuk bertayamum, kemudian dia mengusap, ya, atau dia bungkus lukanya tersebut, kemudian dia usap. Jadi bagian yang harus yang terluka itu dia bungkus, ya. Makanya dari sini entah itu dibungkusnya itu dengan perban atau dibungkus dengan gips, ya. Kemudian summa yamsaha alaiha, kemudian dia eh, dia usap saja bagian tersebut. Fayak silasa iro jasadihi. Baru kemudian dia membasahi seluruh anggota tubuhnya yang tidak terkena gips. Ya, jadi kita ulangi kata Nabi SAW, cukup cukup bagi dia bertayamum terlebih dahulu. Tayamum ini untuk menggantikan bagian yang tidak diguyur dengan sempurna. Ya, hendaknya dia bertayamum. Dan tayamum ini boleh dilakukan sebelum dia wudhu atau sebelum dia mandi itu, ya, atau setelah dia mandi. Pokoknya ada tayamum untuk menggantikan bagian yang terkena gips. Nah, kemudian bagian yang terluka dia bungkus, lalu dia usap saja, cukup dia usap. Kemudian sisanya, ya, silakan dia lakukan secara sempurna, silakan dia lakukan secara sempurna. Nah, begitu Bapak dan Ibu rahimani rahimakumullah tata cara apabila kita ada bagian tubuh kita yang mau tidak mau harus digips, bagian wudhu yang harus digips. Saat kita memang diperintahkan untuk mengguyur itu sebenarnya dalam wudhu kita, maka tidak perlu diguyur, yang penting diusap. Kemudian yang kedua, dia bertayamum untuk menggantikan bagian yang terkena Hmm. gips tadi, Hmm. ya gantinya adalah dengan tayamum. Kemudian dia berwudhu seperti biasa tanpa mengenai bagian yang terkena gips atau perban tersebut. Hmm. Ya, jadi kalau
mau kita praktekkan ya, misalnya Hmm. kita praktekkan ya, ada bagian tubuh yang terkena Tertutup, gips misalnya ya, tertutup gips atau perban ya Ustaz ya. ya Tertutup gips atau perban gitu. atau perban ya, Hmm. tertutup gips atau perban ya, Hmm. misalnya ada bagian tubuh ya, nah, misalnya seperti ini ya, Ya, ya. tertutup gips atau perban, maka yang perlu dia lakukan ya, ya dia eh, apa berwudu seperti biasa ya, Hmm. dia berwudu seperti biasa. Nah, misalnya dia cuci tangannya kan, bisa juga diwudukan ya, bisa juga dia Hmm. diwudukan oleh orang Hmm. lain. Ya, Ya. dia cuci faksilu wujuhakum ya, dalam Al-Qur'an dikatakan pertama apa? Wajah. Hmm. Jadi dia usap apa basuh wajahnya, Hmm. dia bisa kelihatan ya, dia basuh wajahnya, misalnya ini gips ya. Basuh semuanya wajahnya, kemudian wa aydiyakum tangannya ya, dia basuh seperti ini, Hmm. kenakan air semua. Hmm. Kemudian yang bagian ini karena tidak terkena gips, dia basuh juga pakai air, ambil, kenakan, Hmm. ya. Kemudian bagian kepala diusap, wamsahu biru'usikum. Hmm. Hmm. Kemudian baru kaki ya, dia ambil kaki dia dia bawah keran, dia Hmm. basuh dengan sempurna sampai ke mata kaki. Hmm. Oh ya tadi, ketika dia cuci tangannya, yang ini diusap, cukup diusap saja, ya Hmm. bagian ininya diusap, yang kena gips. Dengan Hmm. basah, dia bukan dengan guyur gini, diguyur enggak. Hmm. Jadi Hmm. tangan yang basah itu dijalankan saja ke tempat yang terkena gips, ya, Hmm. yang terkena polutan, dia usap, cukup Hmm. diusap. Hmm. Kemudian baru yang dia lakukan, dia sempurnakan wudhunya tadi, kakinya diguyur, nah, kemudian dia bertayamum, Hmm. ya dia bertayamum. Jadi cara tayamumnya, ini dia taruh, cari yang berdebu, kemudian dia tepukan, ya, kemudian dia usapkan ini kanan sebelah kanan ini Hmm. tangannya, apa dia pertama ke wajahnya dulu, kemudian ke tangannya, Hmm. baru yang kanan dia tayamum. Nah, setelah itu dia baru sudah boleh untuk sholat, sudah boleh untuk Hmm. untuk sholat. Jadi tayamumnya itu adalah untuk Hmm. menggantikan Ganti. bagian Hmm. tubuh yang terkena Ya. terkena gips, bagian tubuh yang terkena gips. Hmm. Maaf Ustaz, Nah, boleh demikian tanya? tata Maaf, potong. cara ya, Ya. tata cara untuk bersuci ketika ada bagian tubuh kita yang terkena gips atau perban. Ya. Ustaz boleh Nah, langsung kemudian bagian yang Ustaz, mohon maaf. diusap dari gips itu apakah secara Hmm. keseluruhan atau tidak, atau lahir bahwa dia diusap secara keseluruhan. Kalau memang itu Hmm. merupakan bagian yang memang wajib untuk aslinya wajib terkena air, maka dia usap secara keseluruhan. Ya, baik. Ini yang berkenaan dengan eh, tata cara bersuci ketika terkena terkena eh, apa terkena luka yang mewajibkan kita untuk menggips atau Perban. mengikat bagian tersebut dengan perban. Perban. Baik. Nah, untuk sementara begitu dulu. Kalau ada yang ingin tanyakan sebelum kita masuk ke dalam bab mandi, Ya. Pak Ujung Ini atau Ustaz, yang lain, ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya mungkin tentang itu, tentang bagaimana bersuci ketika ada bagian yang harus terkena gips atau perban. Silakan Pak Ujung mungkin. ya. Tadi yang pada saat tayamum Ustaz, pada Ya, saat tadi apa namanya di raga dicontohkan oleh Ustadz itu eh, itunya juga diusap di gips atau perbannya diusap pada saat tayamum bukan oh pada nggak saat perlu, wudhu. ya, ya nggak perlu lagi, ya.
Jadi kalau tayamum hanya anggota badan ininya aja Ustaz, anggota badan yang perlu disapit itunya. Jadi perban sama itunya nggak usah. Oh iya ketika tayamum ya, ketika Ya, tayamum ya pada di saat tayamumnya. ya semua se semua yang terkena yang apa yang diperban juga diusap ya. Tayamumnya Oke, yang oke. diperban juga diusap. Ya. Ya, ya, ya. Ya, itu aja Ustaz Oh tadi. saya tadi enggak ya Hmm. yang sebelah kiri ya, lupa berarti ya. Iya, ya. Yang Makanya sebelah kiri makanya juga saya tanyakan. diusap. Iya, Ya, iya. Jadi untuk pada saat menggantikan untuk hmm, menggantikan apa namanya bagian yang terkena gips tadi. Ini baik. kadang-kadang mohon maaf ini Pak Ujub, karena kita jarang praktekin gitu ya, jarang Iya, iya. praktekin. Jadi Betul. kita kagok gitu belum belajar. Betul. Betul Ya, Ustaz. Ya, ya. tayamum aja jarang kita kan, tayamum juga jarang kita lakukan. Ya, Betul, betul. Nah, kalau sebetulnya ini agak sedikit apa namanya? Atau mungkin turunan dari tata cara apa membersihkan diri eh, tayamum dan wudhu ini. Nah, kalau misalkan sekarang tadi kata Ustaz di apa diwudukan. Nah, kalau tayamum itu saya belum pernah tahu cara mentayamumkannya itu gimana Ustaz? Apakah sama saja? sama saja. Jadi Hmm, kalau misalnya seseorang memang tidak mampu lagi dia menggerakkan anggota tubuhnya dengan sempurna, maka hmm, boleh bagi orang lain itu untuk mentayamumkannya. Ya, jadi caranya oke. sama ya. Jadi dia di Hmm, orang hmm, itu mengambil debu dari tangannya, hmm. kemudian dialirkan ke apa namanya diusapkan ke Diusapkan ke anggota tubuh pasien ke ini. Hmm, wajah dan ke hmm. tangan orang yang sedang sakit. Sakit itu. Ya, 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 ya. Oke. kalau memang dia tidak mampu lagi untuk benar-benar menggerakkan anggota tubuhnya, tangannya memang sudah kaku ya, Hmm. bisa jadi misalnya stroke atau apa, jadi Iya. tidak bisa lagi menggerakkan anggota tubuh dengan sempurna atau dia lumpuh total ya, maka Hmm, hmm. tidak mengapa bagi seseorang untuk mewudukan atau mentayamumkan orang Makanya. tersebut. Oke, oke. Ya, Terima kasih, Pak. Teman-teman yang ya. lain, kalau misalkan tidak Sama ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan nanti, Pak Ustadz. sama juga kalau kita Mhm, misalnya orang yang nggak bisa sudah nggak bisa wudhu sama sekali ya. Kemudian yang mhm, memang dia sudah terkapar begitu di rumah sakit, nggak bisa keluar dari ranjangnya ya untuk mhm. berwudhu, maka dia ditayamumkan ya, nggak bisa lagi Ya, ya dia apa ditayamumkan kalau memang tidak bisa lagi menggerakkan anggota tubuhnya. Nah kalau dia masih mhm, bisa menggerakkan anggota tubuhnya, maka hendaknya ada seseorang yang menyediakan mhm. media bagi dia untuk bertayamum setiap kali dia mau sholat. Jadi Ya, kalau ya. orang itu sakit ya dan dia tidak mampu lagi untuk berwudu karena dia sudah berada di atas ranjang, maka dia bertayamum setiap kali sholat. Jadi Mhm, disediakan satu nampan yang isinya ya. itu tanah atau satu apapun yang ada debunya ya, yang ada debunya itu diletakkan di dekat dia, kemudian dia bertayamum setiap kali mau sholat. Begitu caranya. Ya, Mhm. Datanya tidak ada, saya, saya cek di partisipan juga ada, atau di chat tidak ada yang ini, Ustadz. Mungkin silakan untuk dilanjutkan saja, Ustadz. iya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu tentang bab mandi, ya, Mhm, al-ghuslu. Ada al-ghuslu, ada al-ghuslu. Kalau ghuslu itu artinya membasuh, kalau mhm, al-ghuslu itu artinya mandi. mhm, Ya, jadi mandi itu salah satu apa eh, apa salah satu bentuk ya kita sebelum kita sholat, ketika kita dalam kondisi junub. Dan nanti kita sebutkan juga ada beberapa kondisi lain yang mewajibkan kita mandi. Maka kita mhm. harus mandi dulu, baru kemudian bisa melaksanakan ibadah seperti sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Ya, maka di dalam Islam ada yang namanya wudhu, dan ini sudah kita jelaskan. Ada yang namanya tayamum, ada yang namanya mandi. Nah, ini perlu kita pelajari dengan betul ya, karena terutama ketika seseorang itu sudah balik. Ya, anak-anak kita yang perempuan sebelum mereka terkena haid itu sudah harus tahu bagaimana tata cara mandi janabah. Mhm. Demikian juga yang laki-laki kalau sudah ihtilam, maka dia perlu tahu bagaimana cara mandi janabah. Kemudian juga apalagi kalau sudah levelnya mau menikah ya, ini ada satu perkara yang cukup menyedihkan ya. Ada Mhm. pasangan suami istri yang dia nggak tahu tentang mandi junub. Jadi setelah berhubungan itu ya mereka
cuma bersih-bersih doang gitu ya. Kemudian kemana-mana itu ya mandi, mereka mandi tapi Hmm. nggak pasang niat mandi janabah, cuma Iya. mandi untuk membersihkan diri saja. Maka yang demikian tidak sah ya, yang demikian Hmm. eh, tidak mengangkat hadas besar yang ada pada diri mereka ya, karena nanti kita akan jelaskan bahwa eh, mandi janabah itu syaratnya dua. Yang pertama dia niat, kemudian yang kedua meratakan air ke seluruh anggota anggota tubuh. Nah, yang penting niatnya ini. Kalau Anda itu Hmm. pagi-pagi, misalnya malamnya melakukan hubungan suami istri, kemudian di pagi hari Anda mandi, mandi saja, ya, Hmm. mandi karena mungkin gerah begitu ya, dia mandi, Hmm. kemudian langsung sholat, itu nggak sah. Kenapa? Syaratnya itu Hmm. harus masang niat bahwa mandinya ini Hmm. mandi besar, ya, mandi janabah untuk mengangkat hadas besar. Kalau Hmm. dia cuma mandi doang, ya, demi kebersihan, maka yang demikian tidak mengangkat hadas Tidak hadas sah. besar. Maka kita masalah mandi ini sangatlah penting. Ya. Hmm. Nah, di dalam Islam ya ada beberapa dalil yang menunjukkan disyariatkannya untuk mandi. Jadi mandi itu merupakan salah satu ritual agama kita. Di antara dalil yang menunjukkan adanya atau disyariatkannya mandi adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertobat, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Sendiri. Jadi kondisi kita itu bersih itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Nah, salah satu metode untuk membersihkan diri ya adalah dengan mandi ya. Membersihkan fisik kita adalah dengan mandi. Maka mandi merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Islam. Adapun dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ya disebutkan juga ya tentang kewajiban mandi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan hakun ala kulli muslimin an yaktasila fi kulli sabati ayyamin yauman. Yaktasilu au yaksilu fi ra'sihi wa jasadihi. Ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hakun ala kulli muslim. Wajib bagi setiap muslim untuk mandi ya dalam setiap 7 hari. Jadi dalam 1 minggu itu wajib bagi kita untuk mandi 1 kali. Ustadz, bukannya kita di Indonesia tiap hari mandi? Ya, jangan berpikir bahwa syariat ini hanya berlaku bagi orang di Indonesia. Ini juga berlaku bagi orang yang tinggal di Siberia. Ya, ketika dia tinggal di satu tempat yang sangat dingin, sehingga kalau dia mandi pun, dia nggak mandi nggak apa-apa, nggak bau. Ya. Maka tetap wajib bagi dia untuk tetap mandi, ya, paling tidak sekali dalam sepekan. Ya, hakun ini kata para ulama, kata Nabi kan hakun ala kulli muslim, artinya sesuatu yang harus dia lakukan, tidak layak bagi dia untuk meninggalkannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib ya, wajib hukumnya orang itu mandi 1 kali dalam sepekan. Ya, di mana dia Pak? Yaksilu fihi ra'sahu wa jasaduhu. Ya, wa jasadahu. Di mana ketika dia mandi itu dia membersihkan atau dia mencuci kepala dan seluruh anggota badannya. Jadi semua anggota badannya benar-benar terkena air. Nah, ini menunjukkan bahwa mandi itu merupakan sebuah ritual dalam Islam. Ada ritual mandi dalam Islam untuk membersihkan diri, dan itu dilakukan minimal 1 kali dalam sepekan. 1 kali dalam sepekan. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu dilakukan pada hari Jumat. Ya, jadi mandi Jumat itu wajib terutama bagi kaum laki-laki ya, bagi kaum laki-laki. Makanya waktu kita tinggal di Yaman, ya, saya pernah numpang beberapa hari ya sebelum menunggu kepulangan ke Indonesia. Kami tinggal di sebuah tempat, sebuah kota yang namanya Zamar. Zamar itu, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, suatu tempat yang sangat dingin. Ya, suhunya itu 7 derajat Celcius, 7 derajat Celcius, sangat dingin. Maka teman-teman yang asli penduduk Zamar, ya mereka itu mandinya cuma 1 kali seminggu.
yaitu di hari Jumat. Ya, 1 kali seminggu itu di hari Jumat, terutama yang bujangan-bujangan ya, karena kita di pondok ya bujangan semua ya. Mereka mandinya itu cuma Jumat pagi. Kenapa? Karena suasananya begitu dingin dan aktivitas kita itu tidak menghasilkan keringat, ya, tidak menghasilkan keringat. Maka mereka mandi, jangan kaget kalau mereka itu hanya mandi 1 kali dalam sepekan. Kita yang orang Indonesia ya, ya ada juga teman-teman yang ikut-ikutan itu ya, yang ikut-ikutan di mana mereka juga mandinya sepekan sekali. Tapi karena saya itu nggak biasa ya, tetap saja tiap hari mandi. Ya tiap hari mandi, belum pernah saya nggak mandi dalam 1 hari ya. Tapi kalau mereka ya seminggu sekali, cuma hari Jumat pagi. Jumat pagi itu mereka mandi untuk Jumatan. Ya, maka yang namanya mandi itu merupakan perkara yang disyariatkan, ya diperintahkan dalam agama kita. Allah Ta'ala a'lam. Nah, kemudian keutamaan dari mandi ya disebutkan oleh para ulama ya, paling tidak ada tiga, ya tiga fadilah atau tiga keutamaan dari mandi tadi. Yang pertama kata mereka adalah husul as-sawab, dapat pahala. Jadi kalau kita mandi itu ya, niatkan untuk membersihkan diri Bapak dan Ibu, walaupun bukan karena mandi janabah, bukan karena kita junub atau karena kita berhubungan suami istri, kita mandi saja, ya kita dapat pahala, ya kita dapat pahala. Ya kenapa? Kata Nabi SAW, at-tuhur syatrul iman. Yang namanya kebersihan, ya itu adalah sebagian dari keimanan. Ini kesucian itu adalah sebagian dari keimanan. Maka ketika seorang muslim itu tampil dengan bersih, ya dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Maka kalau kita mandi, kita niatkan untuk membersihkan diri kita saja, itu sudah mendapatkan pahala. Kemudian keutamaan yang kedua dari mandi, ya kita mendapatkan apa? Kebersihan. Jadi kebersihan itu pangkal dari kesehatan. Namanya kebersihan pangkal dari kesehatan. Dengan mandi, maka kita akan terhindar ya dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit-penyakit kulit, ya. Kalau badannya itu selalu dibersihkan, dia tidak kemudian menumpuk dakinya, tidak menumpuk keringatnya, tapi dia bersihkan, maka seseorang akan mendapatkan kebersihan dan ini akan memberikan efek bagi kesehatannya, akan memberikan efek bagi kesehatannya. Nah, kemudian yang ketiga, ternyata ada faedah lain dari mandi. Ya, kata para ulama, mandi itu akan menyebabkan bangkitnya semangat seseorang. Akan membangkitkan semangatnya seseorang. Jadi kalau kita mandi, ya kalau kita lemes kemudian mandi, maka kita akan kembali bersemangat. Maka kita akan kembali bersemangat. Nah, ini 3 faedah dari disyariatkannya mandi. Tapi Allah Ta'ala a'lam bisawab. Nah, kemudian bagaimana tata cara mandi wajib? Nah, ini yang kita akan jelaskan terlebih dahulu. Ya, apa sih yang disyariatkan ketika seseorang itu akan mandi janabah? Maka para ulama menjelaskan bahwa ada 2 perkara yang harus dia penuhi. Ya. Yang pertama adalah an-niyat. Jadi ketika kita akan mandi janabah, kita harus pasang niat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata beliau alaihi salatu wasalam, innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan-amalan itu dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka kita perlu pasang niat sebelum mandi. Apakah kita ini mandi hanya untuk kebersihan saja, karena ingin berangkat kerja pagi-pagi, ya mandi, atau untuk mengangkat hadas besar. Ya, saya semalamnya melakukan hubungan suami istri, jadi dia hadasnya hadas besar, kemudian dia ingin mengangkat hadas besar tersebut, jadi dia harus pasang niat. Kenapa? Kalau niatnya hanya untuk kebersihan, maka ini tidak bisa mengangkat hadas besar. Ya, misalnya kebiasaan dia saja, karena wah subuh ini ada orang punya kebiasaan sebelum sholat subuh dia mandi. Tapi dia nggak pasang niat, padahal tadi malam dia berhubungan dengan istrinya. Maka ketika dia mandi, karena kebiasaan,
itu nggak mengangkat hadas besar yang ada pada dirinya. Wajib bagi dia untuk mengulang. Waduh, saya nggak pasang niat tadi. Maka Hmm. dia wajib untuk mengulang. Kenapa? Ulang. Innamal a'malu binniyat. Hmm. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Hmm. Anda niatnya adalah untuk melaksanakan mandi seperti biasa, bukan Hmm. mandi untuk mengangkat hadas besar, ya. Maka dia harus mengulang niatnya. Dan niat itu kata para ulama di hati, ya. Hmm. Jadi walaupun kita tidak menyebutkan niatnya ketika kita akan mandi, aku mandi karena ingin mengangkat hadas besar, tapi dia sudah niatkan itu di hatinya saja tanpa mengucapkannya, yang demikian sudah sah. Ya. Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang sambil mengucapkan niatnya? Ya, saya berniat untuk mandi besar, untuk mengangkat hadas besar. Saya melihat mandi untuk mengangkat hadas besar. Maka yang demikian, Hmm. para ulama tidak mengapa untuk Hmm. menguatkan apa yang dalam hatinya. Tapi hukumnya tidak wajib. Hukumnya Hmm. tidak wajib. Hmm. Yang wajib itu adalah memasang niat di dalam hati. Maka perhatikan ya, ini Bapak dan Ibu, kalau eh, tadi malamnya, ya kalau tadi malam berhubungan ya dengan pasangan kita, pagi-pagi itu sebelum sholat subuh harus mandi dengan memasang niat untuk mengangkat hadas hadas besar. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua eh, dia harus meratakan, ya, Hmm. meratakan air ke seluruh anggota tubuhnya. Jadi meratakan air di sini artinya dia mengguyur semua. Ghuslu jami'i zahir jismi bil ma, ya, basyaratan wa sya'ran. Hendaknya dia mencuci atau membasuh semua anggota tubuhnya dengan air. Hmm. Baik itu kulitnya, demikian juga rambutnya. Hmm. Ya, jadi rambut itu perlu basah semua. Sampai kulit kepala ini nggak boleh. Misalnya dia punya rambut yang lebat, Hmm. jangan sampai rambut lebatnya tersebut menghalangi air dari kulit kepala. Kulit kepala. Hmm. Ya, jadi kulit kepala aja itu harus benar-benar basah. Nah, Hmm. inilah dua perkara yang wajib ketika melaksanakan mandi mandi janabah atau mandi wajib, ya. Yang pertama adalah memasang niat untuk mengangkat hadas, ya. Kemudian yang kedua dia meratakan atau mengguyurkan air Hmm. ke seluruh anggota tubuhnya, Hmm. baik itu Hmm. berupa kulit, demikian juga berupa rambut, misalnya Rambut. ini jenggot, kemudian rambut Hmm. di kepala, ya. Kalau dia punya bulu dada yang lebat, ya, ini juga semuanya harus basah, Hmm. ya, sampai ke bagian kulit kepala Kulit itu kepala. tidak boleh kering, harus Hmm. benar-benar terkena terkena air. Nah, makanya ibu-ibu nih ya yang punya rambut lebat, perhatikan kalau mandi janabah itu harus benar-benar basah, harus Basah. benar-benar basah. Hmm. Kemudian bagian apa namanya kulit kepala itu harus terkena. Hmm. Makanya itu Hmm. nanti disunahkan untuk apa mendalak itu artinya apa Menginjak gitu. menekan-nekan, ya, Menginjak ya. menekan-nekan Hmm. ya bagian kepala itu agar rambutnya benar-benar bagian bawah rambut itu juga benar-benar terkena terkena Basah. air. Hmm. Nah, jadi begitu Hmm. ya, sebenarnya simpel caranya mandi janabah itu. Yang penting Hmm. pasang niat dan meratakan air. Makanya Hmm. para ulama mengatakan orang itu kalau dia nyebur ke dalam kolam, ada kolam yang Hmm. cukup luas begitu, Hmm. kemudian dia pasang niat, saya berniat mandi janabah. Kemudian dia nyebur, nyebur, kemudian kepalanya dia Hmm. eh, kalau bahasa Jawa apa ya, diusap-usap itu apa bahasanya Pak Ujung? Dia Ya dia ditekan-tekan mungkin Ustaz, dipijat ya, acak-acakan ya. dipijat, dipijat kepalanya Ya, itu, dia bisa dipijat dia, ya. dia pokoknya ketika dia di air itu dia usahakan Hmm. betul agar kepalanya itu apa namanya basah. Kemudian dia keluar itu sudah sah sholatnya. Sudah Hmm. sah untuk sholat, ya. Karena Mandi janabahnya syaratnya udah sah ya mandi Ustaz. janabah sudah Hmm. terpenuhi. Hmm. Nah, misalnya dia di laut nih, nggak tahu misalnya Hmm. lagi liburan nih sama istrinya, ya, sama pasangannya, kemudian malamnya melakukan hubungan suami istri. Lalu Hmm. sebelum subuh dia nyebur, nyebur ke laut ya dengan niat saya niat untuk mandi janabah. Kemudian nyemplung Hmm. dia ke dalam lautan, jebur gitu ya, Hmm. masuk ke dalam Hmm. lautan sampai semua anggota tubuhnya terkena air, dia keluar tuh, keluar Hmm. dari air laut. Maka dia keluar dalam keadaan sudah suci. Kenapa? Syaratnya Oh, terpenuhi.
Yang Iya. pertama dia sudah pasang niat, kemudian Hmm. yang kedua dia Meratakannya, membasahi, ya, meratakan. meratakan air ke Oh, seluruh ke anggota seluruh tubuhnya. tubuh. Ya, ya. Ya, Hmm. dalil yang menunjukkan bahwa apa eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hmm. memerintahkan ya untuk meratakan semua air ya sampai ke bagian tubuh ya. Hmm. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang mandi. Idza yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayat thumma tufidina alaikil ma ya fatathurina. Maka Nabi SAW mengatakan, cukup bagimu untuk engkau guyurkan ke atas kepalamu 3 guyuran. Jadi untuk Hmm. memastikan bahwa kepala itu benar-benar basah. Bisa. Tsumma tufidina alaikil ma. Ya, kemudian kau apa? Kau eh, tufidina itu kau siram, ya, kau siram secara Hmm. keseluruhan air Hmm. tersebut ke seluruh anggota tubuhmu. Fatat Tubuh. hurin, maka engkau pun dalam keadaan suci, dalam Hmm. keadaan suci. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengingatkan nih bagi orang yang mandinya ogah-ogahan. Dia Hmm. mandi tapi airnya itu tidak sampai ke kulit kepalanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mendengar Nabi SAW mengatakan man taraka maudi asy'aratin aw min janabatin lam yusib halma fa'alallahi bihi kada wa kada minan nar. Barang siapa yang meninggalkan ya tempat di rambutnya yang Hmm. masih terkena janabah, ya, yang demikian kemudian tidak terkena air karena dia ogah-ogahan tadi mandinya ada bagian yang tidak terkena air dari rambutnya atau dari kepalanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya demikian dan demikian dari adab api neraka, dalam keadaan Hmm. api apa diadab oleh api Ada. neraka. Hmm. Nah, wallahu taala a'lam bisawab. Ya, makanya Ali itu memotong pendek rambutnya. Hmm. Ya, jadi beliau memotong pendek rambutnya agar apa? Agar jangan sampai nanti rambut lebatnya itu menghalangi dia Hmm. ketika mandi wajib ada bagian kepala yang tidak terkena terkena air. Itu menunjukkan perhatian beliau untuk mandi apa? Mandi janabah, untuk mandi Hmm. janabah. Baik, wallahu taala a'lam bisawab. Ya, demikian dua perkara yang paling diwajibkan atau dua perkara yang harus ada dalam setiap kali kita kita mandi. Hmm. Jadi yang Hmm. pertama kali adalah memasang niat untuk Hmm. mengangkat hadas besar. Kemudian yang kedua adalah meratakan Meratakan. air, ya, Hmm. membasuh semua anggota tubuh kita. Ya, apabila dua syarat ini sudah terpenuhi, ya, maka Hmm. yang demikian sudah mencukupi dia. Hmm. Wallahu Hmm. taala a'lam bishawab. Hmm. Baik, mungkin ini dulu sebagai pendahuluan dari mandi janabah. Nanti Hmm. insya Allah kita di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang sunnah-sunnahnya. Karena sunnah-sunnahnya Ya, ini cukup banyak ya Bapak dan Ibu. Sunnah-sunnah ya, dari mandi janabah ya. itu cukup banyak. Hmm. Hmm. Demikian juga perkara-perkara yang dimakruhkan ketika mandi. Ini juga akan kita jelaskan. Hmm. Lalu kita akan jelaskan sebab-sebab apa saja yang mewajibkan untuk mandi dan Hmm. sebab-sebab apa saja yang menyebabkan kita disunahkan. Jadi ada sebab Hmm. yang mewajibkan kita mandi seperti jima, ihtilam, haid, nifas, Hmm. yaitu wajib hukumnya untuk mandi. Di sana ada juga yang sunnah, ya, yang Hmm. sunnah seperti memandikan jenazah, ya, kita disunahkan habis Hmm. mandikan jenazah itu mandi, kemudian juga ketika akan sholat istisqa, ya. Nah, itu kenapa tuh kalau Hmm. kita mau sholat istisqa atau sholat kusuf, sholat gerhana itu disunahkan untuk mandi. Nah, insya Allah Hmm. kita akan jelaskan di Hmm. pertemuan yang akan datang. Bismillah Ya, taala. ya. Baik, Baik. kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin tanya nih tentang mandi, kami persilahkan. Ya, ya. Saya boleh mendahului ya, Teteh, teman-teman, sambil mungkin teman-teman yang lain menyiapkan pertanyaan terkait mandi ini. Berarti Ustaz, kan saya pernah mendengar untuk mandi janabah ini ada tahapan-tahapan.
ada urutan harus apa dulu gitu. Itu sebetulnya bagaimana itu masuk masuk Sunnah kepada aja, sunnah, sunnah nanti. masuk kepada Ya, sunnah. misalnya cuci Oke, tangan dulu, kemudian cuci kaki dulu, iya iya kemudian kan, wudhu dulu, itu iya sunnah. betul tuh. Oh itu sunnah Ah, masuk itu ya. Oke. sunnah. Berarti Tapi nanti kita, di seperti kita, pertemuan selanjutnya dibahas ya Ustadz ya. ya insya Siap Allah. siap. Seperti Hmm. wudhu, Pak Ujung. Seperti Iya wudhu. iya Wudhu itu kan aslinya kan cuma cuma 6 kan. iya iya Cuma iya. 6. Anda pasang niat, kemudian cuci tangan, Cuci cuci tangan, apa, cuci wajah, wajah, faksilu wujuhakum, kemudian hmm. cuci wajah, kemudian cuci tangan Tangan sampai sampai siku, siku, hmm. kemudian Hmm. ngusap kepala, Ngusap ya kemudian basuh kaki. Udah. kaki betul. Itu Hmm. kemudian yang keenam tertib, harus sesuai dengan urutan. Nah, tapi Ya kalau ya ya mau kita jelaskan sunahnya kan banyak sunahnya kan. Ada ya ya yang apa ya. namanya cuci tangan terlebih dahulu dan lain Hmm. sebagainya. Hmm. Nah, Hmm. kalau mandi wajib cuma dua itu Hmm. aja unsurnya, niat sama Hmm. meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Ya, Ya. ya, ya. Ya. Jadi tadi yang kalau eh, kita harus cuci tangan, terus yang pernah saya dengar itu kan cuci dulu, maaf kemaluan, yang gitu. Ah, Itu betul. sebetulnya bagian sunnah itu ya, bagian dari sunnahnya ya. Bagian sunnah, bagian Oke, sunnah. Ya. siap. Ya. Nanti Kalau di misalnya pertemuan dia sudah, selanjutnya mungkin bisa kita bahas lebih lanjut ya ya kita Ustadz ya. bisa Siap. jelaskan dengan lebih detail insya Allah. Ya, ya. Ya. Mangga teman-teman, ada yang mau bertanya silakan langsung aja raise hand atau langsung dibuka mic-nya. Ibu Cika mau bertanya, Ibu Cika. Oke, mungkin antara disimpan dulu nanti pertanyaannya mungkin pada minggu apa atau di pertemuan selanjutnya. Eh, saya kira mungkin kalau misalkan tidak ada kita tutup aja. Maka Ustadz kalau mau ditutup, kita Baik, izin aja Bapak teman-teman. dan Ibu, rahimani Hmm, wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah ambil beberapa faedah ya, yang terutama mengenai bagaimana bersuci ketika anggota tubuh kita harus ada yang diperban atau digips. Dan ya, kita juga sudah jelaskan tentang tata cara mandi ya, yang mandi wajib bijak. dari Ya, mandi. Ini cuma dua, hmm, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh meratakan anggota air. tubuh. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas dengan lebih detail lagi tata cara untuk mandi wajib dan juga sunnah-sunnah serta perkara yang dimakruhkan ketika mandi wajib. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Ira. Terima kasih Ya, teman-teman lainnya. Saya tutup Zoom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum. terus